Shalom Alihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya, Kisah 4 ayat 27. Yesus hamba abadi. Ya. Apakah Yesus itu hamba Allah abadi? Ya, saudara, banyak pendeta ini tegar tengkuk ngeyeler ngototer pikirannya mampeter gitu. Tidak dibuka oleh Yesus tentang kebenaran Alkitab. Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiran seseorang mengerti kitab suci. Ini ayat very clear, very simple, very mudah. Ayat Alkitab yang mudah kayak begini, tetapi bagi pendeta yang tegar tengkuk, yang mampeter, ngototer, ngeyeler, ya, dia mengatakan Yesus itu hamba Allah yang abadi katanya. Saudara, Kisah 4 ayat 27 ya. Kalau kita baca Kisah 4 ayat 27 ya membacanya Kisah pasal 4 lah. Kisah pasal 4 ini ceritanya kan tentang rasul-rasul itu diancam ya. Ya, mulai dari ayat-ayat pertama ya. Itu kan ceritanya Petrus menyembuhkan orang lumpuh tuh ya. Ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, udah gitu orang lumpuhnya di bait Allah lagi, di pintu masuk bait Allah ya. Lalu dia kan ngomong-ngomong gini, dalam nama Yesus gitu ya. Orang Yahudi marah itu. Siapa ini dalam nama Yesus ya? Terus kita lihat di ayat 17 dan 18, mereka mengancam, awas ya kamu ya, jangan lagi memberitakan dalam nama Yesus. Tidak boleh lagi kalian itu memberitakan atau berbicara, mengajar dalam nama Yesus. Nggak boleh. Jadi ceritanya para rasul ini sedang diancam ya, diancam, dilarang ya. Saudara membayangkan ya, kalau misalnya di era sekarang lah ya, Anda sedang mendirikan sebuah tempat pelayanan begitulah ya, nggak usah gereja lah ya, tempat pelayanan. Terus tiba-tiba Anda diancam, Anda tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus, itu nggak boleh. Lalu para jemaatnya ya, termasuk para rasul tentu saja, ini berdoa. Lah kan sudah diancam, dilarang berdoa, berbicara dalam nama Yesus. Ingat Kisah 4 ayat 17 sampai 18. Di situ dengan jelas dikatakan mereka mengancam dan melarang mereka jangan berbicara, jangan mengajar dalam nama Yesus. Ngerti? Tentu saja Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah. Nggak boleh. Gitu. Lalu mereka itu berdoa. Doanya ke siapa? Ke Allah dong. Ya kita bisa membayangkan namanya orang sedang diancam, jadi dia sembunyiin dikit ya. Ya gitu ya. Ini ayat Alkitab very clear kok ya. Ingat, mereka sedang diancam dan dilarang, kamu nggak boleh ngomong-ngomong tentang Yesus. Tentu Yesus sebagai Allah ya. Lalu mereka berdoa di ayat 24. Mereka berdoa kepada Allah. Nggak terus terang dia ngomong Yesus ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Coba dia ngomongnya gitu. Ya Tuhan, aku berdoa kepada, ya Allah, aku berdoa langit bumi dan segala isinya. Ini kan universal. Ya, nggak dimarahin kalau kayak gini, nggak diomelin ya toh. Kalau sampai kedengar orang Yahudi bisa dihabisin nih para jemaat ini. Ya, kalau dia sampai nyebut-nyebut Yesus, maka dia sebut, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Ini kan linknya ke Kolose 1 ayat 16. Siapa yang dimaksud? Yesus. Wahyu 4 ayat 11, siapa yang dimaksud ini? Yesus. Jadi dia berdoa kepada Allah, ini kepada siapa? Kepada Yesus, tetapi dengan kalimat-kalimat yang bersayap ya toh, karena sedang diancam. Ingat ya Pak Pendeta, yang ngototer, ngeyeler, tegar tengkuer, mampeter, ini para murid, ini para jemaat ini sedang keadaan diancam. Lalu dia bilang gini, kami berdoa kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Ini kan linknya kepada Kolose 1 ayat 16 dan Wahyu 4 ayat 11. Lalu dia sebutan nih, lalu di ayat 25 sampai 28 dia tuh cerita tentang Yesus yang diancam ya.
Tuhan itu kan dulu engkau hambamu, ya itu nggak apa-apa, dia cerita tentang masa lalu ketika Yesus zaman Herodes Pontius Pilatus mati disalib, ya diancam mati disalib, ya nggak apa-apa orang cerita kayak begitu, ya toh. Ya Yesus sebagai Allah, hambamu mau berdoa bahwa bagaimana engkau begitu mengasihi kami ketika engkau dulu mati disalib. Boleh nggak kita doa gitu? Boleh. Bukan berarti bahwa Yesus itu masih mati disalib, ngerti nggak? Bapak pendeta yang mampeter, ngototer, ngeyeler, tegar tengkoer, ngerti nggak? Kalau Anda berdoa begini, Yesus Allah yang benar, hambamu mau berdoa betapa berterima kasih, kami bersyukur karena engkau membuka pikiran kami sehingga kami mengerti akan kitab suci. Betapa kami bersyukur pada waktu engkau disalib, gitu. Engkau dianiaya, engkau menderita sengsara, ya Allahku, bagaimana dulu Yesus mati disalib. Boleh nggak kita berdoa gitu? Boleh. Apakah hari ini Yesus masih mati disalib? Enggak, ya toh. Kita doa seperti itu boleh. Ini persis yang dilakukan oleh para rasul, ya toh. Ya Allah, bagaimana dulu Yesus dianiaya sampai mati di zaman Herodes dan Pontius Pilatus, sampai ayat 28. Lalu ayat 29 mereka ngomong, ya Tuhan, kami juga diancam nih sekarang nih. Kami juga diancam juga, ya toh, oleh orang-orang Yahudi. Tolong dong Tuhan, berikan kami mujizat sama seperti dulu zaman Yesus membuat mujizat hambamu itu. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Apakah Yesus hari ini masih jadi hamba? Tidak. Ya, rasul-rasul dan para murid ini kan tahu dulu waktu Yesus jadi manusia itu Yesus bikin mujizat. Lalu kita doa, Tuhan, ya Allahku, hari ini kami diancam, kami hari ini dilarang. Ya mohon engkau memberi mujizat sebagaimana dulu engkau memberi mujizat kepada Yesus. Boleh enggak gitu? Boleh. Apakah berarti Yesusnya hari ini masih jadi manusia yang dulu membuat mujizat? Enggak. Ya, para mampeter, pendeta mampeter, tegar tengkoer, ya toh, ngototer, ngeyeler, sehingga ini menganggap bahwa Yesus itu masih hamba abadi, hambamu itu loh. Dulu kan Yesus jadi hamba. Pada waktu Yesus jadi manusia itu Yesus sebagai hamba. Ya, kita cerita seperti itu. Saya aja kadang-kadang masih saya masih doa gitu ya. Ya Yesus Allah yang benar, cuman bahasanya mungkin sedikit beda. Ya. Sekarang sedang angin kencang ini. Dan biarlah hamba-Mu ini berdoa dan mohon Engkau memberi mujizat sebagaimana dulu Yesus membuat mujizat menghentikan badai. Boleh nggak saya gitu? Saya boleh, saya sering gitu ya. Jadi saya meminta itu sebagaimana dulu Yesus juga menghentikan badai. Maka sekarang saya sedang menghadapi angin kencang nih. Itu guntur geledek, angin kencang. Saya ingin doa mohon mujizat seperti yang dulu Engkau berikan kepada Yesus, hambamu itu, Yesus manusia itu. Boleh nggak berdoa gitu? Boleh, tapi saya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Yesus yang roh. Boleh nggak? Boleh. Apakah berarti hari ini saya meyakini Yesus masih jadi hamba yang itu? Enggak. Ngerti nggak para pendeta yang mampet, ya toh, mampet, ngeyel, ngotot, tegar tengkuk, tambahi ya. Lalu mereka meminta mujizat, ya ini misalnya di dalam Lukas 10 ayat 7 mereka pernah melihat, ya toh, melihat bahkan murid-murid pun bisa mengusir setan. Ya mereka melihat semua dia. Ya mereka ini posisinya sedang diancam, ya. Clear ya sampai sini ya. Jadi apakah Yesus itu tetap hamba abadi? Ya salahmu di situ. Salahmu di situ, binasamu itu di situ. Kalau Yesus sekarang Anda anggap masih hamba Allah, ya. Anda tabrak-tabrak itu Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu Allah. Wahyu 4 ayat 2, Yesus yang duduk di tata surga. Ya. Doa murid-murid ini akhirnya terjawab. Endingnya pada waktu Rasul ditangkap di dalam kisah 5 ayat 19 ayat 20, malaikat itu membebaskan mereka dari penjara, pintu-pintu pada terbuka, ada gempa, lalu Petrus dan rasul-rasul lainnya bisa bebas, ya toh. Ya, saudara, jadi dikabulkan oleh Yesus sebagai Tuhan, ya.
Ingat saudara, posisi seperti ini ya, mereka sedang diancam oleh orang Yahudi. Hari ini saja saya pun masih kadang-kadang berdoa seperti itu, yaitu Yesus Allah yang benar, beri kuasa sebagaimana dulu engkau membuat mujizat pada saat engkau menghentikan angin ribut, angin ribut di danau itu. Maka aku mohon engkau berikan mujizat yang sama. Jadi saya masih menyebut-nyebut Yesus sebagai manusia menghentikan angin badai. Ya, tapi tidak berarti bahwa saya mengimani Yesus hari ini masih manusia, enggak saudara ya. Ya. Clear ya. Padat, singkat dan clear ya. Saya menghimbau kepada para pendeta-pendeta ya. Kenapa kok Anda masih ngotot, mampet, tegar tengkuk, ngeyel? Kenapa? Jawabannya ada di Lukas 24 ayat 45. Pikiranmu tidak dibuka para pendeta. Ya, saya ulang, pikiranmu tidak dibuka. Bagi kami clear banget, ini ayat Alkitab mudah banget, Pak. Aduh, ya. Pemula-pemula yang sedang ikut sekolah Alkitab ini udah ngerti kalau kayak gini, Pak. Ya, karena diambil dulu, dipegang dulu Yesus Allah. Pegang dulu di akhir, ya. Pembuktian terbalik, maka akan gampang seperti ini. Ya, orang sedang diancam kayak begini, Anda kalau diancam kayak gini masih berani nggak doa? Boro-boro, kadang-kadang Anda aja nggak berani doa. Ya, nanti tetangga kita denger gimana nih? Kita masih doa pada Yesus, ini suruh ngomong-ngomong pada Yesus saja. Ini masih mendingan ini. Udah diancam masih berani doa. Ya, walaupun disamar-samarkan dikit gitu. Ngerti, Pak? Ya, bagi kami ini mudah sekali ayat ini. Tapi bagi Anda yang mampetnya, ngototnya minta ampun ini, rela maki-maki pendeta HTD gara-gara kayak gini nih. Ya, Yesus itu tetap hamba, abadi sebagai hamba, maka di surga Yesus tetap sujud pada Bapa. Mampetmu di situ, binasamu di situ. Pendeta ngototer, ngeyeler, tegar tengkuer, mampeter. Ya, ikut sekolah Alkitab ya Pak Saudara yang mau lebih tahu tentang kebenaran Alkitab. Pak, dijamin Pak, kalau ikut sekolah Alkitab di Pendeta HTD itu Anda paham di atas Alkitab, di atas rata-rata dijamin ya. Dijamin di atas rata-rata Anda paham. Tujuannya untuk apa? Biar Anda itu selamat loh. Sekarang era modern ada 60 juta orang ngaku Kristen di Indonesia, ada 60 juta. Hampir mayoritas hampir semuanya disesatkan oleh yang namanya Tritunggal. Dijamin Anda binasa, dijamin kalau Anda tidak tobat gitu. Yesus sekarang di surga itu sebagai Allah, tidak ada Bapa di surga, tidak ada sama sekali. Ayo segera tobat, dimulai dengan yang namanya baptisan ya, di cabang-cabang maupun nanti oleh saya juga ya, saya lakukan baptisan di mana-mana ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendita Dianta BBS. Haleluya, amin.